Halo para Sobat Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengikuti renungan ini, pastikan untuk sudah membaca bacaan-bacaan minggu ini. Bacaan pertama minggu ini berkisah tentang Saulus yang pergi ke Yerusalem setelah dibaptis. Di sana, dia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Namun, para murid takut karena belum yakin bahwa Saulus sudah bertobat dan menjadi murid Tuhan. Tetapi, ada seorang yang menerima dia, yaitu Barnabas. Ia membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kisah pertobatan Saulus dan keberaniannya mewartakan Kristus di Damsyik. Singkat cerita, Saulus pun akhirnya tinggal bersama mereka di Yerusalem. Dari bacaan pertama ini, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Yang pertama adalah perbedaan antara murid dan rasul. Murid mengacu pada orang-orang yang menjadi pengikut Yesus pada masa Yesus hidup di dunia sampai masa setelahnya. Sedangkan rasul mengacu pada mereka yang dipilih langsung oleh Yesus dari antara para murid sebagai duta Injil. Dalam hal ini, 12 murid yang kita kenal dengan 12 Rasul Yesus. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah respon pada pertobatan. Dari kisah tadi, ada dua respon yang muncul. Pertama, menerima bagi orang yang sudah melihat bukti, dan kedua, takut dan ragu-ragu bagi mereka yang belum melihat bukti. Hal ini dapat kita lihat dalam perbedaan respon Barnabas dengan para murid lainnya. Hal seperti ini juga biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai orang yang bertobat atau di posisi sebagai orang yang merespon si petobat. Misalnya saja, ada seorang anggota keluarga kita yang suka mencuri atau sering memaki. Saat dia bertobat, kita pasti meragukan perubahan sikapnya, sampai dia menunjukkan bukti yang konsisten kalau dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sebaliknya, dari sudut pandang orang yang bertobat, respon seperti tadi merupakan tantangan yang cukup berat. Untuk dapat melewati tantangan ini, si petobat harus memiliki kemauan yang kuat untuk mengalahkan dirinya sendiri, sampai dia menang atas dosanya dan menunjukkan bukti yang konsisten kalau dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Contoh pertobatan seperti ini dapat kita temukan di mana saja. Seseorang yang kita kenal sering marah bisa saja menjadi lembut. Orang yang sering terlambat bisa saja menjadi rajin. Apapun kasusnya, kita harus memperhatikan respon kita, agar kita saling mendukung dan menang atas dosa kita lewat pertobatan. Bacaan kedua berbicara tentang hubungan kasih dan ketaatan. Kasih ditunjukkan dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang berkenan kepada Tuhan dengan menaati segala perintahnya. Apa perintahnya? Percaya pada Kristus dan saling mengasihi. Untuk menaati segala perintah Tuhan, terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan. Jadi, ini seperti hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Mari kita simak perbandingan berikut untuk mengukur seberapa besar kasih Anda. Seberapa besar Anda mengasihi Tuhan? Jika masih mengeluh tentang berapa jam lamanya misa berlangsung. Seberapa besar Anda mengasihi keluarga? Jika Anda masih belum bisa memaafkan orang tua, anak, atau saudaramu? Seberapa besar kasihmu akan terlihat dari perbuatanmu. Kita lanjut ke bacaan Injil. Injil minggu ini
berisi tentang perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur. Perumpamaan ini lebih mudah dimengerti jika Anda pernah melihat pohon anggur secara langsung. Anggur terdiri dari pokok, ranting, daun, dan buah yang biasanya dibuat merambat entah di pagar atau di tempat yang sudah dipersiapkan khusus. Saya sendiri pernah tidak sengaja memotong sebuah pokok anggur karena saya pikir itu adalah ranting biasa. Alhasil, sebagian besar pohon anggur itu layu dan kering. Bagi Anda yang mengerti pohon anggur, pasti bisa menjelaskan hal ini, bahwa ranting dan daun tidak dapat hidup apalagi berbuah jika terpisah dari pokoknya. Demikianlah, Yesus memakai perumpamaan ini untuk menjelaskan betapa pentingnya kita sebagai ranting tinggal di dalam Dia yang adalah pokoknya. Dari Yesus mengalir segala berkat yang membuat kita berbuah. Berbuah berarti menghasilkan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Jadi rumusnya sederhana. Jika tinggal atau mengandalkan Yesus, maka akan diberkati. Jika tidak mengandalkan Yesus, maka tidak mendapat berkat. Celakanya, kita akan disingkirkan seperti ranting yang kering karena tidak berguna lagi. Sebagai akhir renungan ini, saya menyimpulkan beberapa hal untuk kita renungkan minggu ini. Pertama, sebagai pengikut Kristus, kita sudah punya rumus, yaitu tinggallah di dalam Kristus, maka kita diberkati. Kedua, berkat terbesar yang Tuhan berikan adalah kasih. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, terlihat dari sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Ketiga, jika Anda jatuh ke dalam dosa, bangkitlah dan kalahkanlah dosa itu dengan pertobatan. Demikian renungan minggu ini. Tuhan memberkati.